pelatih Jepang Momoriyasu itu pernah berkata bahwa Indonesia akan mendampingi Jepang. Barangkali ini adalah juga kalimat yang harus dibayar oleh pelatih Jepang. Terus sementara Cina juga ini adalah satu-satunya pertandingan yang harus dilewatinya dengan baik, sebab kalau tidak ada banyak problem yang akan terjadi dengan Cina kalau mampu dikalahkan Indonesia. So Kevin Dix ini terus bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Saya sih berharap seperti halnya Tom Hai yang juga timnya di degradasi begitu musim ini. Kemudian siapa lagi? Rafael Strijk yang juga tidak terlalu bisa mendapatkan tempat yang baik di timnya. Kita semua berharap mereka-mereka ini adalah penggawa timnas Indonesia mendapatkan klub yang baik ya teman-teman ya. Minimal bermain di Eropa, meskipun misalnya dia berlaga di kasta kedua, tapi minimal dia bermain di Eropa. Kalau bisa jangan bermain di Indonesia lah. Secara keseluruhan memang liga kita ini masih sedang dalam perbaikan. Ini adalah tugas tersendiri bagi Kevin Dix, maksud saya Erick Thohir, untuk memperbaiki semuanya. Itu kan. Karena kemarin ada rumor juga Tom Hai itu dilirik oleh beberapa klub di Indonesia. Kemudian juga ada Jordi Amat yang juga center, dikabarkan itu akan bergabung dengan tim Liga 1 di Indonesia, yang pada akhirnya pun kita tahu bahwa Jordi Amat akan kembali ke Spanyol. Nah, itu adalah pilihan yang baik. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu Mönchengladbach salah satu peserta Bundesliga teman-teman ya, di Liga Jerman, dan ini luar biasa karena sosok Kevin Dix ini terus bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Saya sih berharap seperti halnya Tom Hai yang juga timnya di degradasi begitu musim ini. Kemudian siapa lagi? Rafael Strijk yang juga tidak terlalu bisa mendapatkan tempat yang baik di timnya. Kita semua berharap mereka-mereka ini adalah penggawa timnas Indonesia mendapatkan klub yang baik ya teman-teman ya. Minimal bermain di Eropa, meskipun misalnya dia berlaga di kasta kedua, tapi minimal dia bermain di Eropa. Kalau bisa jangan bermain di Indonesia lah, karena kualitas liga kita sebetulnya juga tidak terlalu baik-baik amat ya. Kita tahu bahwa liga kita justru kalah dari liga yang ada di Kamboja begitu, apalagi Thailand, katakanlah, apalagi Vietnam. Secara keseluruhan memang liga kita ini masih sedang dalam perbaikan. Ini adalah tugas tersendiri bagi Kevin Dix, maksud saya Erick Thohir, untuk memperbaiki semuanya. Nah, di kesempatan yang berbeda nanti kita akan coba untuk mengupas sedikit bagaimana sih sebetulnya kualitas liga kita dibanding dengan liga-liga yang ada di Asia Tenggara, tepatnya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh lah gitu. Nah, memang liga kita ini adalah liga yang masih sedang tahap memperbaiki proses liganya seperti itu. Nah, karena itu saya katakan bahwasanya seperti Tom Hai, Rafa itu kalau bisa janganlah bermain di Indonesia begitu kan. Karena kemarin ada rumor juga Tom Hai itu dilirik oleh beberapa klub di Indonesia. Kemudian juga ada Jordi Amat yang juga center, dikabarkan itu akan bergabung dengan tim Liga 1 di Indonesia, yang pada akhirnya pun kita tahu bahwa
Jordi Amat akan kembali ke Spanyol. Nah, itu adalah pilihan yang baik. Karena saya katakan, kalau dia bermain di level Indonesia, di liga kita, katakanlah Liga 1 kita, saya yakin pasti performanya akan jauh lebih menurun. Oleh karena itu, saya berharap pemain-pemain diaspora kita ini tidak bermain di Indonesia. Minimal lah kalau bermain di Thailand, ya, di Liga Thailand, seperti halnya Shen Patinama di Buram United kalau tidak salah ya. Nah, itu masih mending lah teman-teman ya. Nah, Liga Thailand masih di atas kita lah, seperti itu. Jadi teman-teman, Kevin Dix sudah berada di Indonesia, kemudian tadi di Bandar Cengkareng, kemudian perjalanannya kalau tidak salah itu dari Denmark itu harus menempuh 16 jam ya teman-teman ya, dari Denmark. Perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, dan kemudian disambut tentu oleh Patrick Kluivert itu dengan baik. Nah, kemudian langsung dia ke Hotel Fairmont begitu. Nah, kita berharap Kevin Dix nanti setelah melakukan cek kesehatan teman-teman nggak ada masalah, dan Kevin Dix bisa tampil dengan baik untuk memperkuat timnas Indonesia. Karena Indonesia ini butuh kemenangan teman-teman. Ini adalah partai atau pertandingan final yang tertunda, katakanlah seperti itu. Ini adalah partai di kualifikasi babak penyisihan, tapi nuansanya nuansa final, baik itu dari Cina maupun dari Indonesia. Karena apa? Indonesia membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluangnya untuk ke kualifikasi Piala Dunia begitu. Sementara Cina juga ini adalah satu-satunya pertandingan yang harus dilewatinya dengan baik, sebab kalau tidak ada banyak problem yang akan terjadi dengan Cina kalau mampu dikalahkan oleh Indonesia. Tapi nanti kita akan bahas nanti bagaimana situasi terkini terkait dengan Cina jelang melawan Indonesia. Ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan teman-teman ya. Nah, sementara Indonesia sendiri ini saya katakan ini adalah partai hidup mati, partai yang menentukan. Kalau Indonesia mampu melawan Cina dengan baik dan berhasil memenangkan pertandingan, itu artinya tidak berarti teman-teman Indonesia itu sudah mengunci untuk lolos ke round 4. Tidak berarti, karena harus menunggu pertandingan. Semoga pertandingan Arab Saudi dan Australia, apalagi Bahrain nanti itu bisa tergelincir di pertandingan terakhirnya seperti itu. Nah, kemudian Indonesia juga harus bisa memenangkan pertandingan melawan Jepang ya, karena kita tahu di konten saya yang kemarin saya juga sudah membahas tentang bagaimana situasi Jepang kala tanggal 10 nanti kita akan bertanding. Mereka mencoret beberapa pemain-pemain andalan mereka. Mereka memakai pemain-pemain lapis kedua, tetapi lapis kedua tentu kualitasnya tidak berbeda karena mereka juga bermain di Eropa. Tapi paling tidak pengalaman mereka sedikit di bawah pemain utamanya. Ini adalah kesempatan Indonesia minimal memenangkan pertandingan. Kalau Indonesia mampu memenangkan pertandingan, maka sedikit bisa dipastikan Indonesia bisa mendampingi Jepang teman-teman ya untuk ke Piala Dunia, dan pastinya Indonesia berhak untuk mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, katakanlah seperti itu. Nah, meskipun ekspektasi kita tidak terlalu tinggi untuk soal itu, tapi apa salahnya kalau misalnya itu ada peluang dan memang Jepang sedikit memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memenangkan pertandingan, dalam tanda kutip ya, memberikan kesempatan dalam tanda kutip seperti itu. Karena ya itu tadi pelatih Jepang Momoriyasu itu pernah berkata bahwa Indonesia akan mendampingi Jepang. Barangkali ini adalah juga kalimat yang harus dibayar oleh pelatih Jepang, sehingga kemudian mencoba untuk
mencadangkan semua pemain intinya. Tapi yang paling penting adalah Jepang ini sudah lolos dan tidak bisa dikejar oleh tim-tim lainnya teman-temannya. Oleh karena itu mereka memang salah satunya motivasinya adalah itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, karena saya sering katakan bahwasanya saya mencoba untuk tegak lurus begitu untuk mengawal timnas Indonesia. Di antara channel-channel yang sudah jauh lebih besar, saya mencoba untuk berada di tengah-tengah itu untuk mengabarkan kepada sahabat-sahabatku pecinta timnas Indonesia atau penonton Biodika Sport Channel ini, memberitakan hal-hal yang baik terkait dengan timnas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.